Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis kinerja keuangan perusahaan, yang disusun oleh Cahya Kurnia dengan NIM terakhir 320, ada Neni Andriani dengan NIM 322, ada Anissa Eka Fitria dengan 323, dan ada Hasifah dengan NIM terakhir 324, ada Imam Welga dengan NIM terakhir 325, dan ada Aldi Setiawan dengan NIM 326, ada Paujan 327, dan saya terakhir ada Dapat Surat Pratama dengan NIM 321. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara menganalisis rasio likuiditas dalam perusahaan bisnis dan non-bisnis. Yang kedua, bagaimana cara menganalisis rasio solvabilitas atau rasio leverage dalam perusahaan bisnis dan non-bisnis. Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis rasio aktivitas dalam perusahaan bisnis dan non-bisnis. Yang keempat, bagaimana cara menganalisis rasio profitabilitas dalam perusahaan bisnis dan non-bisnis. Dan yang kelima, bagaimana cara menganalisis rasio common size dalam perusahaan bisnis dan non-bisnis. Dan yang terakhir, bagaimana cara menganalisis rasio angka indeks dalam perusahaan bisnis dan non-bisnis. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Imam. Laporan keuangan. Menurut Zaki Baridwan pada 2004, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen adalah satu, neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Kedua, laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil dari biaya-biaya selama suatu periode akuntansi. Ketiga, laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dan jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode. Analisis laporan keuangan. Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif atau data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio adalah cara analisis dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang menunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Hasifah. Dipersilakan. Terima kasih kepada Dava. Selanjutnya saya akan membacakan jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas yang terdiri atas rasio lancar, rasio cepat, dan cash ratio. Yang kedua ada rasio solvabilitas atau leverage ratio yang terdiri atas rasio utang terhadap aktiva, rasio hutang terhadap ekuitas, time interest earning ratio, long term debt to equity ratio. Lalu yang ketiga ada rasio aktivitas yang terdiri atas rasio perputaran total aktiva, receivable turnover, average collection period ratio, rasio perputaran persediaan average day inventory, working capital turnover, dan fixed assets turnover. Lalu yang keempat ada rasio profitabilitas yang terdiri atas margin laba kotor, margin laba bersih, margin laba operasi, earning power of total investment, rate of return investment, return on equity, dan earning per share. Lalu yang kelima ada rasio penilaian yang terdiri atas price earning ratio dan market to book value ratio.
Lalu selanjutnya ada analisis rasio keuangan perusahaan bisnis. PT Mayora Indah Tbk adalah sebuah perusahaan publik yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 dan berkantor pusat di Tangerang, Indonesia. Mayora Indah Tbk memiliki berbagai merek terkenal seperti Torabika, Kopiko, Energen, dan lain-lain. Berikut adalah data laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada tahun 2022 sampai 2023 PT Mayora Indah Tbk. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Neni. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Dava. Di sini ada perhitungan rasio keuangan PT Mayora Indah Tbk. Di sini ada perhitungan rasio likuiditas. Pada current rasio tahun 2022, PT Mayora Indah Tbk setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin oleh Rp2,6208 aktiva lancar. Sedangkan pada tahun 2023, setiap satu hutang lancar akan dijamin oleh Rp3,6726 aktiva lancar. Selanjutnya ada quick ratio, di mana pada tahun 2022 setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin oleh Rp1,9341 aktiva yang paling lancar. Sedangkan pada tahun 2023 quick rasionya setiap satu hutang lancar akan dijamin oleh 2,7863 aktiva yang paling lancar. Selanjutnya ada cash ratio. Artinya pada tahun 2022 setiap satu hutang lancar akan dijamin oleh setiap 1% hutang lancar akan dijamin oleh Rp0,5921 kas dan efek. Sedangkan pada tahun 2023 pada satu hutang lancar akan dijamin oleh pada Rp1 hutang lancar akan dijamin oleh 0,357 rupiah kas dan efek. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, di mana total debt to total aset rasio pada tahun 2022, total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 42,38%. Setiap Rp1 total aktiva menjamin Rp0,4238 total hutang. Sedangkan pada tahun 2023-nya, total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 35,97%. Setiap Rp1 total hutang, total aktiva menjamin Rp0,3597 total hutang. Lalu ada debt to equity ratio, di mana pada tahun 2022 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 73,56%. Setiap Rp1 modal sendiri menjamin Rp0,7356 total hutang. Sedangkan pada tahun 2023 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 56,90%. Setiap 1% modal hutang sendirinya menjamin Rp0,5619 total hutang. Lalu di sini terakhir ada long term debt ratio. Pada tahun 2022, modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 29,64%. Dan sedangkan pada tahun 2023, modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 29,93%. Perhitungan selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover.
Pada tahun 2022, perputaran aktiva selama 1 tahun sebanyak 1,3767 kali. Sedangkan pada tahun 2023, perputaran aktiva selama 1 tahun sebanyak 1,3189 kali. Yang kedua ada cash payable turnover. Pada tahun 2022, pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 4,64 kali. Sedangkan pada tahun 2023, pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 5,08 kali. Yang ketiga ada average receivable collection period. Pada tahun 2022, rata-rata piutang tertagih adalah setiap 7,77. Pada tahun 2023, rata-rata piutang tertagih adalah setiap 70,85 hari. Selanjutnya, yang ketiga ada inventory turnover. Perputaran persediaan selama tahun 2022 sebanyak 6,15 kali. Sedangkan tahun 2023 perputaran persediaannya sebanyak 6,48 kali. Yang keempat ada average day inventory. Pada tahun 2022, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 58,47 hari sebelum dijual. Sedangkan pada tahun 2023, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 55,48 hari sebelum dijual. Yang keenam, ada working capital turnover. Pada tahun 2022, modal kerja berputar sebanyak 3,3569 kali selama setahun. Sedangkan pada tahun 2023, modal kerja berputar sebanyak 1,3741 kali selama setahun. Dan yang ketujuh ada fixed asset turnover. Pada tahun 2022, aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 4,0873 kali. Sedangkan pada tahun 2023, aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 3,4479 kali. Perhitungan selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin. Pada tahun 2022, setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,2230 rupiah. Sedangkan pada tahun 2023, setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,2670 rupiah. Yang kedua ada operating profit margin. Pada tahun 2022, setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,0817 rupiah laba sebelum bunga dan pajak. Sedangkan pada tahun 2023, setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,13 rupiah laba sebelum bunga dan pajak. Yang ketiga ada net profit margin. Pada tahun 2022, setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,0642 laba setelah pajak. Sedangkan pada tahun 2023, setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,1030 laba setelah pajak. Yang keempat ada return on asset atau ROA. Pada tahun 2022, setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar 0,1124 rupiah. Sedangkan pada tahun 2023, setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar 0,1714 rupiah. Yang selanjutnya ada rate of return investment atau ROI. Pada tahun 2022, setiap
Rp1 aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,088. Sedangkan pada tahun 2023, setiap Rp1 aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,1359. Lalu ada return on equity atau ROE. Pada tahun 2022, setiap rupiah modal yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,1534. Sedangkan pada tahun 2023, setiap Rp1 modal yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,2123. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anissa, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Cahya. Dipersilakan. Baik, dan kali ini ada analisis common size. Di sini jumlah aset lancar pada tahun 2022 ada 66,32% dan di 2023 ada 61,75%. Dan di sini ada jumlah aset tidak lancarnya di tahun 2022 ada 33,68% dan di tahun 2023 ada 38,25%. Dan jumlah asetnya di tahun 2022 100% dan di tahun 2023 100% juga. Lanjut. Dan di sini ada jumlah liabilitas jangka pendeknya di tahun 2022 ada 25,30% dan di 2023 ada 16,81%. Dan jumlah liabilitas jangka panjang di sini 2022 ada 17,08% dan di 2023 ada 19,17%. Jadi jumlah liabilitasnya di tahun 2022 42,38% dan di 2023 ada 35,98%. Dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya di 2022 berarti 100% dan di 2023 ada 100%. Lanjut. Nah, di sini ada laba usahanya pada tahun 2022 ada 7,93% dan di 2023 ada 13,66%. Dan laba sebelum pajaknya di tahun 2022 ada 8,17% dan di 2023 ada 13%. Lanjut ke jumlah penghasilan komprehensifnya di tahun 2022 ada 6,55% dan di 2023 ada 10,31%. Dan laba per sahamnya di 2022 dan 2023 tidak ada persenannya. Lanjut. Pada analisis angka indeks, di sini jumlah aset lancarnya di tahun 2022 ada 100% dan di tahun 2023 ada 99,77%. Dan di sini jumlah aset tidak lancarnya di tahun 2022 100%, di tahun 2023 121,70%. Dan jumlah asetnya di tahun 2022 100%, di tahun 2023 107,16%. Dan di jumlah liabilitas jangka pendeknya di tahun 2022 100% dan di tahun 2023 ada 71,20%. Satu lagi ada analisis angka indeks. Jumlah liabilitas jangka panjang ada di 2022 ada 100% dan 2023 ada 20,24%. Jumlah liabilitasnya berarti di 2022 ada 100% dan di 2023 ada 90,96%. Dan di sini jumlah liabilitas dan ekuitasnya 100% di tahun 2022 dan di tahun 2023 ada 107,16%. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cahya, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi. Dipersilakan.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan perusahaan non-bisnis. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP merupakan komitmen grup Elang Mahkota Teknologi MTEK untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan kemanusiaan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Cikal bakal YPP dari bidang sosial dan CSR masing-masing unit bisa usaha di bawah grup MTEK seperti Pundi Amal di SCTP dan Peduli Kasih di Indosiar. Maka pada 11 November 2015, menjamin grup MTEK memutuskan mendirikan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP. Berikut adalah laporan anggaran raca pada tahun 2021 sampai 2022 Yayasan Pundi Amal Peduli. Perhitungan rasio keuangan Yayasan Pundi Amal. Di sini ada rasio likuiditas. Current rasio. Artinya pada tahun 2022 setiap RP1 hutang lancar akan dijamin oleh RP 2,6208 aktiva lancar. Artinya pada tahun 2023 setiap RP1 hutang lancar akan dijamin oleh RP 3,6726 aktiva lancar. Ada quick rasio, artinya pada tahun 2022 setiap RP1 hutang lancar akan dijamin oleh 1,9341 rupiah aktiva yang paling lancar. Artinya pada tahun 2023 setiap RP1 hutang lancar akan dijamin oleh 2,7863 rupiah aktiva yang paling lancar. Cash ratio, artinya pada tahun 2002 setiap RP1 hutang lancar akan dijamin oleh 0,5921 rupiah kas dan efek. Artinya pada tahun 2023 setiap RP1 hutang lancar akan dijamin oleh 1,0357 rupiah kas dan efek. Di sini ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas total debt to total aset ratio. Artinya pada tahun 2022 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 42,38%, setiap RP1 total aktiva menjamin 0,4238 rupiah total hutang. Artinya pada tahun 2023 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 56,19%, setiap RP1 modal sendiri menjamin 0,5619 rupiah total hutang. Debt to equity ratio. Artinya pada tahun 2021 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 2,39%, setiap RP1 modal sendiri menjamin 0,0239 rupiah total hutang. Artinya pada tahun 2023 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang besar 7,76%, setiap RP1 modal sendiri menjamin 0,0776 rupiah total hutang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Pak Ujan. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bacakan analisis common size. Yang pertama ada jumlah aset di 2022 100% dan di 2021 100%. Lalu ada jumlah liabilitas lancar di 2022 7,21% dan di 2021 sebesar 2,34%. 97,79% dan di 66%. Lalu ada jumlah liabilitas dan aset neto di 2022 100% dan di 2021 100%. Next. Lalu ada analisis angka indeks. Di jumlah asetnya di 2022 sebesar 100% dan di 2021 sebesar 59,75%. Lalu jumlah liabilitas lancar di 2022 sebesar 100% dan di 2021 sebesar 19,44%.
Lalu jumlah aset neto di 2022 sebesar 100% dan di 2021 sebesar 62,88%. Lalu ada jumlah liabilitas dan aset neto di 2022 sebesar 100% dan di 2021 sebesar 59,75%. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih semuanya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi